Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini bisa berkah dan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Sekali lagi Bapak ingatkan ya yang belum presensi bisa mengisi presensi terlebih dahulu. Ini akan Bapak kirimkan ulang di chat ya. Akan yang belum presensi bisa mengisi. Gimana kabarnya nih anak-anak semua? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Oh ya, Pak. izin ini menyampaikan untuk nanti di akhir sesi pembelajaran Bapak izin untuk mengambil foto ya. Jadi barangkali anak-anak di sini bisa dipersiapkan mungkin pakaiannya seperti itu, nanti pas sesi akhir bisa langsung kita sesi foto biar nggak terlalu lama seperti itu. Soalnya untuk bukti kegiatan pembelajaran dari Bapak seperti itu. Baik ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di pagi hari ini ya, pagi yang cerah, kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran PJJ menuntut ilmu untuk pertemuan yang berarti yang kedua ya bersama Bapak-bapak PPL. Kemudian kemarin yang pertama dengan Bapak Adit kan. Nah, untuk pertemuan kedua, insya Allah ini akan dengan Bapak yang belum kenal, nama Bapak Ezar Sofi dari Pekalongan. Tahu kan ya Pekalongan ya? Nah, kemarin dengan Bapak Adit kan sudah membahas tentang apa namanya etika, pengertian etika, profesi, eh, baik itu pengertiannya ya, pengertian, ciri-ciri, kemudian prinsip juga, peran, dan lain-lain gitu. Dan kemarin juga kan belajar tentang apa namanya kode etik profesi juga kan ya dengan Pak Adit. Kalau yang Pak Ezar tahu itu tentang pelajaran kemarin. Nah, insya Allah untuk kegiatan PJ hari ini, sebelumnya Bapak izin share screen dulu ya, biar nanti anak-anak lebih mudah untuk melihat materinya. Sudah terlihat belum? Sudah. Sudah ya. Uh, mau menyampaikan juga, barangkali nanti di tengah perjalanan suara Bapak kurang jelas ataupun nanti barangkali keluar sendiri, nanti bisa diingatkan ya. Soalnya di sini ketika Bapak sudah mode share screen, Bapak nggak bisa lihat Bapak itu sedang berada di Google Meet apa enggak gitu. Jadi full PPT gitu. Jadi barangkali nanti di tengah perjalanan keluar sendiri, nanti bisa diingatkan di grup gitu ya. Mengingatkan juga ya, diharapkan untuk anak-anak bisa perhatikan dengan baik, bisa juga dicatat poin-poin penting yang mungkin menurut kalian bisa dicatat ya untuk bekal materi itu untuk anak-anak semua. Bisa disiapkan juga untuk alat tulisnya seperti itu. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama sesuai dengan apa namanya setelah materi kemarin ya dari Pak Adit yang jelaskan, kemudian Bapak coba lihat di apa namanya silabus gitu. Yang pertama menjelaskan pengertian akuntansi ya, definisinya akuntansi itu apa.
fungsinya apa, dan definisi dari etika profesi dan kode etik dalam akuntansi itu apa, dan mendeskripsikan kode etik profesi akuntansi dan menganalisis kode etik perilaku profesional. Soalnya untuk materi hari ini nggak terlalu banyak, tidak terlalu banyak, jadi teman-teman, jadi anak-anak bisa perhatikan dengan baik, agar nanti materi yang disampaikan pun bisa masuk di anak-anak. Nah, definisi akuntansi ya. Mungkin ketika anak-anak mendengar kata akuntansi, yang diingat itu apa? Uang mungkin, hitung-hitungan mungkin, ya. Itu semua benar ya. Akuntansi berasal dari bahasa Inggris accounting, yang artinya menghitung atau mempertanggungjawabkan. Memang sebagian besar dari kita gitu ya sudah tidak asing lagi lah dengan namanya akuntansi, apalagi di sini anak-anak masuk di jurusan akuntansi gitu, di SMK. Jadi secara umum ya pengertian akuntansi sebuah proses mencatat, meringkas juga, mengklasifikasikan, mengolah hingga menyajikan data transaksi. Ini secara umumnya ya, sehingga transaksi itu bisa mudah dimengerti oleh orang yang menggunakan, dan bisa juga diambil keputusan atau tujuan-tujuan yang lain. Bisa juga untuk memperkirakan kejadian-kejadian apa yang akan terjadi. Itu salah satu tujuan dari akuntansi itu, dengan adanya akuntansi itu sendiri. Dan nih, secara teknis, ini referensi ini Bapak ambil campur ya, yang dari buku bahan ajar kalian, kemudian Bapak juga mengambil dari referensi website, dari jurnal, jadi Bapak gabungkan gitu yang sekiranya bisa Bapak sampaikan ke anak-anak. Nah, secara teknis, kumpulan dari beberapa prosedur yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, akuntansi ini biasanya seringkali digunakan dalam aktivitas bisnis ya, di pelaporan perusahaan ya. Nah, dengan adanya pembuatan laporan keuangan menggunakan akuntansi ini ya, uh, memudahkan yang tadi, memudahkan orang dalam pengambilan keputusan, dan kita bisa tahu itu uh, laba atau rugi atau uangnya sehingga berapa, itu kita bisa tahu di situ. Jadi bisa dikelola uangnya dengan baik. Nah, di sini juga Bapak mengambil dari pendapatnya para ahli, ya nggak semua, sebenarnya banyak ya, para ahli punya pendapat sendiri tentang pengertian akuntansi. Cuman secara garis besar sih sama ya intinya. Cuman di sini Bapak ambil yang beberapa aja, 3 atau 4 Bapak ambil. Menurut Dr. MK, ilmu akuntansi adalah ilmu pengetahuan, terapan, dan seni pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus menurut sistem tertentu, mengolah dan menganalisis catatan tersebut sehingga bisa disusun suatu laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pimpinan perusahaan atau lembaga terhadap kinerjanya. Kan hampir mirip-mirip lah ya, bisa bersama. Nah, di sini juga ada menurut Warren. Secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Ini menurut Warren DKK. Bentar ya. Ya. Ini menurut lembaga ya. Tadi kan menurut para ahli. Nah, ini menurut lembaga American Accounting Association. Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Jadi tujuan Bapak mengambil pendapat para ahli lembaga itu agar anak-anak bisa punya banyak referensi gitu, bisa membuka pikirannya mengenai apa sih sebenarnya akuntansi itu. Kemudian di sini juga menurut lembaga ya, American Institute of Certified Public Accounting, HPA,
menyatakan bahwa akuntansi merupakan seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dengan beberapa cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan, termasuk menafsirkan hasilnya. Nah, bisa disimpulkan nih, bisa disimpulkan apa sebenarnya pengertian akuntansi dari beberapa pendapat para ahli lembaga kan banyak Bu ya. Kalau kita menghafal semua kan mungkin bingung ya pendapatnya. Berbeda-beda, mirip lagi. Jadi bisa disimpulkan, akuntansi merupakan suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang terkait dengan keuangan. Jadi kesimpulannya, ini dari beberapa pengertian para ahli dan juga lembaga. Dari anak-anak juga bisa menyimpulkan sendiri jika memang punya pendapat sendiri dan itu masih ranahnya benar gitu ya, tentang akuntansi seputar dengan keuangan. Mencatat, meringkas, mengolah, menyajikan data transaksi. Nah, dari kesimpulan ini ya, ada 4 proses inti dalam akuntansi. Yang pertama mencatat, yang kedua meringkas, yang ketiga melaporkan, kemudian yang keempat menganalisa, mencatat. Nah, proses yang pertama ini paling penting ya dalam proses akuntansi, yaitu melakukan pencatatan transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Nah, dan juga proses ini disebut juga pembukuan ya, pembukuan yaitu mengenai transaksi masuknya atau keluarnya ke dalam buku catatan itu. Nah, di dalam akuntansi ya biasanya pembukaan ini dilakukan untuk kepentingan pencatatan yang rinci dan menjadi laporan untuk disajikan data sebagai laporan akhir keuangan. Itu yang pertama ya, proses pertama inti dalam akuntansi mencatat. Kemudian proses yang kedua meringkas. Nah, umumnya ya data mentah dari hasil catatan tadi gitu, hasil pencatatan transaksi yang mungkin tidak terlalu penting ya. Jadi data mentah itu juga berpengaruh juga. Maksudnya kan semuanya dicatat gitu kan, tanpa kita ambil poin-poin yang penting. Makanya di poin kedua ini meringkas agar lebih efisien, gitu, lebih mudah untuk memahami tentang mungkin laporan keuangan yang sudah kita ringkas gitu. Jadi tidak semua apa namanya data-datanya itu kita catat, kita laporkan semua, itu tidak seperti itu. Jadi pihak yang membaca pun lebih mudah gitu, yang menerima lebih mudah untuk memahami laporan keuangannya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada melaporkan ya. Jadi memang setiap suatu urusan apapun ya, urusan apapun yang terjadi di perusahaan itu tentang bagaimana mempertanggungjawabkan manajemen atau laporan. Jadi setiap pemilik bisnis ya harus tahu mengenai operasi atau kegiatan yang terjadi dalam perusahaan itu dan bagaimana perusahaan tersebut menggunakan uang, harus tahu. Makanya proses ini melaporkan ini sangat penting ya. Nah, pemilik perusahaan juga nanti akan menerima laporan keuangan yang biasanya dikirim per bulan itu, jadi dilaporkan setiap bulannya. Jadi bisa mengetahui perkembangan tiap bulannya mengenai perusahaan tersebut. Jadi nanti bisa dievaluasi nih, misal bulan ini yang kurang apa, bisa dievaluasi. Itu proses yang ketiga. Kemudian yang keempat ada menganalisa. Ini proses akhir ya, proses akhir yang penting dalam akuntansi. Jadi setelah kita tadi mencatat, kemudian diringkas, kemudian dilaporkan, tentunya kita sebagai yang pihak perusahaan itu harus bisa menyimpulkan atau bisa menganalisa, menarik kesimpulan. Nah, di sini peran penting manajemen untuk meriksa poin-poin dari laporan tersebut yang positif atau negatif gitu. Jadi dalam menganalisa ini harus benar-benar dianalisa dengan baik gitu. Entah itu penjualannya, kemudian laba, ekuitas atau lainnya. Jadi bisa kita tentukan itu, bisa kita analisis kerjanya selama per bulan tadi yang sudah dicatat, peringkas laporkan, untuk bisa kita ambil keputusan dan
kebijakan untuk diberlakukan di bulan ke depan. Jadi ini proses ini sangat berkaitan. Yang pertama catat, kemudian diringkas, dilaporkan, dan yang terakhir adalah menganalisa. Jadi itu. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi di sini ada 4 yang Bapak temukan ya. Yang pertama ini sebagai alat pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dia akuntansi juga merupakan suatu kegiatan pencatatan ya tadi ya, penghisaran transaksi, sehingga menghasilkan laporan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan membutuhkan. Itu salah satu fungsi ya sebagai alat pelaporan pertanggungjawaban tadi juga sudah dijelaskan di sebelumnya gitu. Baik pihak internal maupun eksternal perusahaan. Jadi yang memerlukan. Tanpa adanya akuntansi, perusahaan itu tidak memiliki track record bisnisnya sehingga tidak dapat perkembangan bisnis usaha. Tentu ya, dengan adanya akuntansi kan kita bisa melihat perkembangan dari bisnis tersebut. Kemudian yang kedua sebagai fungsi yang kedua ya, fungsi akuntansi yang kedua sebagai kontrol keuangan. Nah, dalam kegiatan ekonomi nih, khususnya di dunia bisnis ya, mengontrol keuangan itu kan sangat penting ya agar eh, apa ya hal-hal pembagian-pembagian itu jelas gitu, bisa kita amati, bisa dikontrol dengan baik pembagian-pembagiannya, pengelolaannya, jadi nanti tuh hasilnya tuh jelas gitu, seberapa labanya, kerugiannya dari aktivitas ekonomi. Nah, itu perannya sebagai kontrol ya, untuk mengontrol keuangan yang ada di suatu perusahaan, fungsi akuntansi. Kemudian yang ketiga sebagai bahan evaluasi ya, tadi sudah saya Bapak jelaskan juga ya, bisa digunakan sebagai bahan evaluasi suatu perusahaan. Tentunya kan ketika laporan-laporan sudah masuk, laporan-laporan masih menunjukkan hasil perusahaan pada periode tertentu gitu, misalnya tahun sekian, nah itu bisa dijadikan evaluasi untuk periode-periode selanjutnya. Dan bisa juga untuk mengidentifikasi apa ya masalah-masalah keuangan di misalnya tahun 2019 nih, masalah apa yang terjadi 2018, masalah apa yang terjadi, nah bisa kita jadikan evaluasi. Nah, untuk apa namanya kira-kira di tahun ini tuh gimana biar kita meminimalisir kesalahan tersebut atau bahkan bisa menghilangkan masalah-masalah tersebut gitu. Bagaimana strategi kita. Jadi bisa digunakan untuk bahan evaluasi. Nah, yang terakhir sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan. Tadi ya sudah Bapak jelas juga ya, fungsi akuntansi. Di samping sebagai evaluasi bisa digunakan untuk perencanaan perusahaan atau bisnis untuk masa depan. Strategi apa yang cocok. Dan kita juga bisa melihat mungkin membandingkan dengan perusahaan lain bagaimana perkembangannya, dan juga kita bisa melihat apa namanya hasil dari laporan keuangan atau laporan-laporan yang terdahulu, bisa kita jadikan sebuah acuan untuk menetapkan suatu kebijakan terkait dengan masa depan perusahaannya. Itu fungsi ya, fungsi akuntansi. Tadi ada 4. Yang pertama apa tadi? Sebagai alat pencatatan, laporan dan pertanggungjawaban, kemudian sebagai kontrol keuangan, kemudian sebagai evaluasi, dan yang terakhir sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan. Kemudian yang selanjutnya ada definisi etika profesi akuntansi. Apa itu? Merupakan suatu ilmu yang membahas, ini kalau Bapak ambil dari buku ya, dari buku Bahan Ajar, merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan, khususnya akuntansi. Kemarin kan udah belajar tuh apa pengertian etika, apa pengertian profesi. Nah, ini definisi dari etika profesi akuntansi. Nah, memang
di kehidupan masyarakat itu apa ya, menuntun kita untuk menaati etika dan norma ya yang berlaku gitu kan. Pasti kan di masyarakat ada etika dan norma yang kita sebagai masyarakat itu harus menaatinya gitu. Nah, kalau bahas tentang etika, etika itu apa sih? Kebiasaan ya atau adat istiadat yang lahir dari yang berlaku di masyarakat itu. Jadi dengan adanya etika ini orang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dan pada akhirnya pandangan tersebut itu tak hanya berlaku di lingkungan masyarakat, namun juga pada dunia kerja gitu. Nah, khususnya di akuntansi itu sendiri, ini juga punya etika profesi sendiri gitu dalam bidang akuntansi. Dan bidang-bidang yang lain pun saya rasa ada. Etika profesi guru dan sebagai akuntansi manajemen itu pun ada etikanya sendiri-sendiri ya. Nah, akuntansi ini menjadi salah satu profesi yang apa ya, menerapkan sistem etika sebagai suatu penilaian atau bisa juga dikenal kode etik ya, kode etik profesi akuntansi gitu kan. Dan ada beberapa poin-poin yang harus dilaksanakan oleh sebagai seorang akuntan. Nah, ini yang menandakan bahwa seorang akuntan itu wajib mematuhi kode etik tersebut karena sudah dibentuk gitu ya. Jadi seorang akuntan atau seorang guru ya, misalnya seorang guru punya kode etik ya, seorang guru harus melaksanakan kode etik tersebut yang berlaku tentunya ya, berlaku selama selama ia bekerja menjadi seorang akuntansi atau sebagai seorang guru. Nah, ya kenapa sih kenapa harus ada etika profesi? Sama halnya seperti hukum lah. Kode etik ini kan bisa juga membantu untuk bekerja agar profesi kita tuh profesional gitu. Salah satu kenapa sih kode etik itu digunakan? Karena mengingat apa namanya, profesi akuntansi yang rawan skandal gitu ya, maksudnya kecurangan. Nah, makanya kode etik itu sangat sangat diperlukan. Nah, dengan begitu ya akuntan bisa bekerja dengan baik dan sesuai dengan koridor atau ranahnya. Nah, kalau di Indonesia itu kode etik akuntansi itu dirancang oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Jadi sudah nanti mungkin itu apa namanya akan dibahas pertemuan selanjutnya ya mengenai kode etik profesi akuntansi. Nah, ini membahas secara umum terlebih dahulu. Nah, ini kan sudah dijelaskan suatu peraturan yang ditemukan bagi para profesi akuntansi. Ini singkatnya kayak gini ya, suatu peraturan yang ditetapkan untuk siapa? Ya untuk profesi akuntansi. Kalau kode etik guru ya untuk guru. Dulu Bapak juga ini kan di UNES juga kan apa namanya? Keguruan pendidikan akuntansi ya. Sempat belajar juga etika profesi guru. Nah, mungkin anak-anak di sini kan belum masuk ke dunia pendidikan, masih akuntansi, makanya belajarnya mengenai kode etik profesi akuntansi. Jadi setiap pekerjaan itu punya kode etik sendiri-sendiri agar tadi ya bisa bekerja dengan profesional dan juga bisa bekerja dengan baik dan sesuai dengan ranahnya seperti itu. Nah, ini ada 8 ya, 8 kode etik, tapi bukan apa namanya akuntansi, tapi ini secara umum ya, untuk profesional secara umum untuk siapapun berarti. Yang pertama ya, ada kontribusi untuk masyarakat dan kesejahteraan manusia. Dua, menghindari menyakiti orang lain, bersikap jujur dan dapat dipercaya, bersikap adil dan tidak mendiskriminasi, hak milik yang termasuk hak cipta dan hak paten, memberikan kredit yang pantas untuk properti intelektual, 7, menghormati privasi orang lain, yang 8, kepercayaan. Ini Bapak juga ambil dari buku ya, dari buku. Nah, yang pertama itu kontribusi untuk masyarakat dan kesejahteraan manusia. Nah, kita tahu ya bahwa setiap orang itu punya hak dan kesempatan yang sama ya, sehingga kita harus menjunjung tinggi yang namanya eh, dan menghormati hak asasi manusia serta kesejahteraan manusia. Dan juga kita harus bisa berkontribusi ini untuk menebar manfaat
sesuai dengan bidang kita masing-masing di tengah masyarakat untuk kemajuan bangsa. Tentunya kalau kalau saya di bidang guru ya, menebar manfaat apa yang bisa saya lakukan gitu. Dengan tujuan untuk kemajuan bangsa ya, menjadi guru yang baik, bagaimana bersikap, beretika gitu. Kalau anak-anak nanti ada yang jadi manajer, ada yang jadi usaha sukses, itu berkontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu. Dimaksimalkan gitu. Menebar manfaat untuk masyarakat gitu, membantu sama. Seperti itu yang poin pertama ya. Kemudian yang kedua, hindarilah untuk menyakiti orang lain. Itu tentu ya, saya yakin semua orang juga setuju. Karena semua orang juga memiliki apa namanya hak yang sama. Eh, jadi harus bisa menghargai sama orang lain, tidak menyakiti orang lain. Gimana sih rasanya disakiti orang lain? Kan dia kan tidak baik juga, harus saling membantu. Jadi ada hubungannya juga ya dengan poin yang pertama. Dan yang ketiga itu bersikap jujur dan dapat dipercaya. Apalagi ini kan akuntansi kan, nilainya itu harus jujur. Kalau di dan di UNES pun ya, Fakultas Ekonomi pun punya nilai kejujuran. Itu yang dijunjung tinggi di Fakultas Ekonomi. Apalagi akuntansi gitu kan, jujur ini nilai yang sangat tinggi gitu dan dapat dipercaya. Dan sebenarnya kejujuran ini ya nggak hanya berlaku di akuntansi nih. Kayak ini merupakan suatu apa ya, bisa Bapak anggap nilai nilai mata uang yang berlaku di mana-mana lah, jujur itu komponen penting dari apa namanya suatu kepercayaan. Ketika seorang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, maka tingkat kepercayaan orang lain kepada kita itu akan meningkat. Karena orang lain menganggap bahwa kita itu jujur dan bisa diandalkan untuk melaksanakan suatu hal. Dan tanpa adanya suatu kepercayaan pun ya suatu lembaga atau organisasi yang berfungsi tidak akan efektif, tidak akan berjalan karena saling nggak percaya. Kemudian yang keempat ada bersikap adil dan tidak mendiskriminasi. Kita juga harus menjunjung tinggi ya nilai-nilai kesetaraan, toleransi, toleransi antar umat beragama, kemudian menghormati orang lain, prinsip-prinsip keadilan lah, adil sama siapapun, tidak mempermasalahkan perbedaan ya, baik perbedaan yang kecil maupun besar. Jika memang itu salah ya salah, jika memang itu benar ya kita anggap benar. Dia harus bersikap adil. Jadi tidak berat sebelah lah, tidak mendukung opsi tertentu gitu. Yang dikarenakan mungkin mereka dengan kita ataupun yang lain. Dia harus bersikap adil, profesional gitu. Dan yang kelima, hak milik yang termasuk hak cipta dan hak paten ya. Nah, kita hendaknya bisa menghormati yang namanya hak milik semua orang yang di dalamnya termasuk hak cipta dan hak paten ini. Contohnya ya apa ya, tidak melakukan plagiarisme, tidak meniru ya tanpa mencantumkan sumbernya. Itu kan apa namanya, nuri kan, sama aja nuri, tanpa kita menulis sumber yang kita ambil dari mana. Harus benar-benar menghargai hak milik orang lain, hak cipta orang lain, karya-karya orang lain itu yang kita gunakan ya kita cantumkan sumbernya. Kemudian juga apa namanya, pelanggaran hak cipta, terus hak paten itu juga apa namanya dilarang ya oleh hukum. Terus yang poin keenam ini ada memberikan kredit yang pantas untuk properti intelektual. Apa artinya? Jadi juga kita memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya ya atas kekayaan intelektual atau properti intelektual yang dimiliki oleh seorang. Jadi sebagai seorang yang profesional, ya hanya kita mampu melindungi apa namanya integritas dari kekayaan intelektual tersebut. Nah, yang ketujuh ada
hormati privasi orang lain. Saya yakin semua orang juga setuju ya. Setiap orang punya privasi masing-masing dan kita juga harus menghormati apa yang menjadi privasi orang tersebut. Karena juga di zaman sekarang ya, karena perkembangan teknologi juga pesat gitu ya. Mungkin kan terbatasnya ruang privasi bagi para penggunanya gitu. Nah, mengakibatkan bahwa kita harus menjaga, menghormati privasi atau informasi-informasi yang bersifat sangat pribadi, yang mana apabila tidak terjaga dengan baik, ya akan membuat pemilik privasi tidak nyaman. Saya yakin semua orang setuju. Kemudian yang delapan ada kepercayaan. Nah, di dalam kita berkomunikasi, bersosialisasi, gitu ya, atau berorganisasi, gitu, kepercayaan sangat sangat dibutuhkan ya. Ini hampir sama kayak yang ini ya, poin nomor tiga ya, dan dapat dipercaya. Sangat penting ini kan, karena kan setiap harinya kan kita berorganisasi, kita bertemu dengan orang, banyak orang gitu, berkomunikasi, dan saling membutuhkan gitu, saling berkoordinasi sama lain. Nah, tanpa ada kepercayaan ya organisasi tidak akan berjalan dengan lancar. Makanya untuk meningkatkan kepercayaan dibutuhkan pribadi yang memegang sikap kejujuran. Ini hampir sama sih yang kayak nomor tiga. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Jadi apa ya, Bapak mohon maaf ya, bila mungkin dengan menggunakan Google Meet banyak yang kurang nyaman ya mungkin ya. Karena memang ini ya untuk nilai Bapak juga gitu. Kan ini kan praktik juga. Jadi dan menurut Bapak pun lebih enak menggunakan Google Meet untuk lebih jelas gitu, kita bisa saling bertatap muka satu sama lain. Dan mungkin juga bisa diselang-seling gitu kan, bisa menggunakan Google Classroom atau yang lain. Makanya Bapak tadi di absen juga ingin mengambil survei dari anak-anak, kiranya kalau pembelajaran daring itu enaknya pakai apa, lebih nyaman pakai apa. Itu karena pandemi kayak gini harus apa ya, bisa mengambil peluang lah yang sekiranya bisa kita maksimalkan untuk tetap produktif di rumah. Apalagi kan ini belajar mana itu hal penting untuk melanjutkan pendidikan anak-anak. Mana? Ada yang ingin tanyakan? Nggak lama kan ya? Cuma sebentar tadi. Dan juga ini ada apa namanya, sedikit penugasan. Nggak susah kok, gampang. Nanti akan Bapak share juga di grup ya. Yang pertama, PPT-nya pun akan Bapak share di grup nanti. Tenang aja. Dirangkum PPT-nya, dikumpulkan besok ya, lambat ya. Jam 10, dikumpulkan langsung ke Bapak ya, nggak usah ketua kelas. Langsung ke Bapak aja di Japri Bapaknya. Nah, nanti semakin cepat yang mengumumkan, semakin banyak nilainya. Nah, nanti juga ada quiz time ya. Ini akan Bapak share dulu di room. Sebentar. Nanti aja bis, nanti. Bapak share di grup aja ya. Untuk yang quiz. Ya, Terus ini ada yang ingin ditanyakan? tidak Pak. Tidak. Karena mungkin ini apa, pertemuan pertama sekaligus terakhir dengan saya. Kan kemarin sudah dengan Bapak Adit kan. Nah, untuk pertemuan sebelumnya nanti sama Bapak Eka. Mungkin nanti Bapak izin juga ya buat apa namanya, foto ya. Bisa dibuka videonya. Ya Pak, bentar. Siap.
Anggi, buka. Gimana, pada bisa buka videonya apa tidak? Gimana, Pak? Bisa dibuka videonya nggak? Video kalian. Nah, yang lain, ini siapa ini udah nih? Anggi sudah. Bentar. Ini lagi pada di rumah ya? Iya, Pak. Nggak ke sekolah? Enggak. Gimana kemarin pemilihan ketua OSIS, sudah pada milih kan? Udah. Itu kelas 11 semua Pak ya? Yang kandidatnya. Iya. Kalian itu udah dapat ini belum sih, buku etika profesi? Nggak ada buku. Nggak ada. Enggak ada, Pak. Berarti masuk langsung ini ya, langsung daring ya? Udah belum pernah Iya. ke sekolah berarti? Belum. Ayo dibuka videonya biar segera selesai. Sabrina, Najla, Rika, Reva, Nastiti, Intan, Naswa, Destia, Naswa, Dewi, Reva. Ini nggak pada aktif kok. Nah, udah satu. Kita buka ya, Pak. Ya, silakan. Mau difoto kok. Ini asli Semarang semua, Bu, kalian? Nggak, Iya. Pak. Hah? Oh, Enggak. ada yang enggak. Yang di luar Semarang siapa? Saya Reva dari mana? dari Solo. Solo. Kok jauh banget sekolahnya di Semarang? Enggak, maksudnya apa? Ya, itulah, Pak. Ini Naswa Azalia mana nih? Ngumpet, Pak. Izin. Oh, izin dong. Dewi. Kalian berarti pakai Google Meet nyaman nggak? Kalau kadang nggak nyaman, Pak. Berisik, suk. Oh, gitu. Nah, ini ada yang mau baru masuk. Intan, Nastiti, dia lagi makan tuh. Ayo dibuka lagi seadanya, nggak apa-apa.
Sabrina dibuka. Iya Pak, bentar. Si Intan, ya Mas. Tadi Destia Suci kayaknya, nah, Reva Cantika. Tadi kan Ya, Pak. dinyalain kameranya. Bentar. Dewi Aulia. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Satu lagi. Ini mau ganti pakai HP aja. 1, 2, 3. Kak. Nah, terima kasih. Iya, Pak. Iya Pak. Sama-sama. Jangan keluar dulu ya, belum tak tutup loh. Ya kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, mungkin itu aja ya untuk tugasnya, nanti Bapak kirim di grup ya juga terkait dengan kuis dan rangkumannya. Dan Bapak juga mohon maaf ya, karena ini juga pertemuan pertama dan terakhir ya, dengan Bapak Rejar. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ataupun penyampaian materi hari ini ya, mungkin belum bisa maksimal atau ada kata-kata yang kurang berkenan, ya Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Iya. Ya semoga kalian di rumah sehat, tetap produktif lah, produktif sama aktivitas masing-masing di rumah, bantu orang tua ataupun yang lainnya. Iya, Karena, Pak. karena tadi kita awali dengan doa, kita akhiri dengan doa juga ya. Kita akhiri pembelajaran pada pagi menjelang siang dengan doa bersama-sama di dalam hati. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan atas semuanya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita meninggalkan room. Iya, Pak. Di Iya bang. Iya bang. Halo. Halo. Oi, ulangi, aku baru masuk. Oh, rampok. HP ku tadi dicas soalnya. Baru masuk aku. Aman lah. Lancar. Lah, Thank you. Bu Watinya nggak masuk, Bu Wati. Kemarin kan aku kan bimbingan ya bang. Ah. Jadi emang Bu Wati sengaja di pertemuan kedua itu nggak full dia. Oh. Makanya kemarin di Adit pun dia nggak full karena emang sengaja gitu. Ya. Sengaja. Piye mau sekarang? Kamu udah free kan? Udah apa? Udah free maksudnya? Lagi nggak ada apa-apa aku. Gabut. Nyantai. Paling Bentar, ini bentar. apa? Makan dulu. Oh ya, siap. Sekarang nih. Kalau Iya, sekarang aku kan sekarang. siap-siap. Ya aku tak ganti baju bang. Oke. Oke.
Siap. Keluar.